Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Ibu Vero dalam pelajaran akuntansi. Hari ini kita akan membahas soal latihan akuntansi halaman 74 sampai 78. Kita simak ya. Untuk soal nomor 1. Berikut yang termasuk golongan aktiva tetap adalah C jawabannya, peralatan salon. Betul. Nomor 2. Akun yang termasuk golongan utang atau kewajiban adalah A. Wesel bayar. Yang ketiga, informasi laporan keuangan tidak boleh menguntungkan beberapa pihak sementara merugikan pihak-pihak lain. Hal tersebut salah satu merupakan syarat penyusunan laporan keuangan netral ya, jadi tidak memihak siapapun. Nomor 4. Untuk membuat laporan laba rugi yang datanya diambil dari kertas kerja, maka angka-angka pendapatan diambil dari D, lajur L atau R sebelah kredit. Jadi lajur laba rugi sebelah kredit. Nomor 5. Data dari perusahaan penyewaan mobil TJE sebagai berikut. Dilihat ya, modal awal, ada pendapatan, ada beban, dan ada private. Nah, atas dasar data tersebut, maka laba bersihnya adalah kita cukup melihat pendapatan dan beban saja. Jadi bagaimana anak-anak? Kita lihat 7 juta dikurangi 2 juta. Jadi berapa? 5 juta. Jawabannya C. Nomor 6. Agar keputusan-keputusan ekonomi dapat diambil tepat waktu, maka informasi harus disampaikan sedini mungkin dengan tidak mengurangi keandalan informasinya. Hal tersebut salah satu merupakan syarat penyusunan laporan keuangan, yaitu tepat waktu. Udah ada kata kuncinya ya, tepat waktu. Baik, selanjutnya tadi ini keterangannya ya, 7.000, atau kalau lengkap ditulis Rp7.000.000 dikurangi 2 juta sama dengan 5 juta. Oke, yang ini tadi berarti ini nomor 1 tadi C, 2A, 3B, 4B, 5C. Nomor 6C. Sekarang kita masuk ke nomor 7 ya. Dalam laba rugi sebelah kertas kerja, sebelah kredit 6.500.000, sedangkan sebelah debit 5.600.000. Maka saldonya akan dipindahkan ke mana anak-anak? Ya, ke neraca sebelah kredit C. Tinggal kita hitung selisihnya. Karena kreditnya lebih besar, maka posisinya ada di kredit, tapi dimasukkan atau dipindahkannya ke neraca ya, bukan ke laporan laba rugi. Berikutnya nomor 8. Unsur-unsur yang dipakai dalam penyusunan laporan perubahan modal adalah A. Prive atau private.
9. Unsur-unsur yang dipakai dalam penyusunan laporan laba rugi adalah nomor 9 ya, pendapatan. Betul. Selain pendapatan, apalagi yang dipakai dalam laporan laba rugi? Beban ya. Jadi hubungannya hanya ada pendapatan dan beban. Oke, sekarang nomor 10. Unsur-unsur yang terdapat dalam neraca. Ingat neraca apa aja? Ya, betul. B. Jadi aktiva atau disebutnya harta sama dengan terus kewajiban ditambah modal ya. Kewajiban itu bisa kita singkat juga dengan anak-anak utang ya, biasanya gitu ditulisnya, utang kewajiban itu. Kalau bahasa Inggrisnya liabilities, liabilitas. Nomor 11. Pendapatan jasa 7.200.000, beban gaji 2 juta, beban listrik 500.000, beban telepon 300.000. Jika diketahui laba bersih 4 juta, maka besarnya beban perlengkapan adalah, nah kita harus menghitung dulu ya. Jadi kalau laba berarti apa yang lebih besar? Pendapatan. Kita tulis di sini 7.200.000 atau kita singkat aja 7.200 ya, dikurangi laba bersihnya 4 juta, ditulisnya 4.000 saja. Jadi ada berapa labanya? Ya 3.200.000 atau 3.200. Nah, dari 3.200 ini sudah ada beban gaji 2 juta, beban listrik 500.000 dan telepon 300.000. Berarti kalau dijumlahkan 2.800.000. Nah, tinggal kita hitung selisihnya. 3.200.000 dikurangi 2.800.000, jadi berapa? Ya, 400.000. Jadi artinya beban perlengkapannya 400.000. Jelas ya? Oke, nomor 12. Berikut ini unsur-unsur yang tidak dapat mempengaruhi modal. Yang tidak pengaruh modal adalah ya pembayaran utang, itu pengaruhnya ke utang saja ya, dengan ke harta. Nomor 13. Dalam laporan keuangan neraca, akun yang terdapat pada kelompok aktiva adalah, ingat aktiva itu sama dengan harta. Jadi jawabannya beban dibayar di muka. Kalau beban dibayar di muka artinya apa? Kita sudah membayar lebih dulu. Misalnya sewa gedung, dibayarnya di bulan Januari, padahal untuk pemakaian Januari sampai Desember. Jadi itu disebutnya beban atau beban sewa dibayar di muka ya. Nah, kalau pendapatan diterima di muka ini justru kita utang kepada orang lain karena kita sudah menerima uangnya tapi kita belum memberikan pelayanan jasa ataupun memberikan barangnya. Itu contohnya ya. Nomor 14. Format yang dipakai dalam penyusunan laporan keuangan laba rugi adalah ya, ada single step dan multi step. Nomor 15. Akun yang tertera pada kertas kerja sebuah perusahaan sebagai berikut. Nah, itu ada nomor 1 sampai 9 ya, dibaca dulu. Kemudian akun yang ada pada laporan laba rugi, nomor berapa saja? Ingat, laba rugi tadi hubungannya pendapatan, beban. Jadi nomor 7, 8, 9. Jadi jawabannya B. Oke, lanjut. Nomor 16, hitungan lagi ya. Diketahui data sebagian perusahaan kristal sebagai berikut. Modal awal
5.400.000, private 300.000, utangnya 2 juta, labanya 1.500.000. Dari data di atas, maka modal akhirnya, gimana cara menentukan modal akhir? Kita tulis dulu ya. Modal awal sama dengan 5.400.000. Kita tulis saja ribuan rupiahnya ya, biar lebih sederhana. Kemudian kalau utang pengaruh nggak? Tidak usah ya, kita langsung tulis laba. Labanya 1.500.000. Nah, labanya dipotong dengan private 300. Berarti ada penambahan investasi ya, jadi sebesar 1.200.000. Ini harusnya ya, berarti ini kan dikurangi, tapi secara umum ini menambah modal. Jadi modal akhir adalah 5.400.000 dikurangi ditambah 1.200.000, jadi 6.600.000. Nah itu ya, berarti jawabannya nomor 16A. Nomor 17, pada akhir periode akuntansi perusahaan jasa ayah memiliki jumlah aktiva 5 juta, kewajiban 2.700.000, maka jumlah modalnya, nah kita ingat tadi ya, harta sama dengan utang tambah modal. Hartanya berapa? 5 juta, ditulisnya 5.000 aja. Utangnya 2.700.000. Berarti modalnya gimana nyarinya? Ya tinggal kebalikannya penjumlahan. Modal sama dengan 5 juta dikurangi 2.700.000 sama dengan 2.300.000. Nomor 17, jadi jawabannya B. Oke, nomor 18, modal pemilik bertambah apabila, nah ini kalau bertambah seperti ini ya, adanya laba bersih. Nah ini jadi laba bersih nih. Artinya apa? Laba setelah dipotong private. Jadi 18 itu A. 19, akun yang terdapat dalam laporan perubahan modal adalah ya C ya, laba. Nomor 20 terakhir, bentuk neraca yang dikenal adalah iya, stafel dan kontrol. Oke anak-anak, itu penjelasan dari latihan halaman 74 sampai 78. Semoga paham ya, dan yang bagian ngitung kalau perlu diulang lagi silahkan. Terima kasih.